Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Pojok Inspirasi pada saat ini berada di kediaman Ibu Kartika Kusumastuti, owner sekaligus pemilik CV Citrasari Snack dan Catering. Pemirsa tentu tahu beliau adalah salah satu pengusaha di bidang kuliner yang sukses di Tanjung Pinang. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana kisah dan perjalanan beliau hingga bisa sukses seperti saat ini dan menjadi role model bagi UKM lain. Nah, Bu Tika, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Bu, jadi kita pengen tahu nih, bagaimana sih kisah Ibu memulai merintis usaha ini hingga bisa menjadi seperti saat ini Bu? Ya, Alhamdulillah berawal dari satu kejadian yang sedikit tidak mengenakan, yaitu kegagalan dalam membangun usaha yang lama. Yang sekarang sudah saya tinggalkan, dan kemudian itulah awal cerita dari kisah Citrasari. Karena awalnya sekedar hobi, masakan itu, masak-memasak, bidang kuliner itu adalah hobi saya. Pinter tidak, tetapi karena satu kejadian mengharuskan kami mengambil satu langkah untuk mewujudkan impian yang sudah terlanjur terbangun dan dibangun dengan sungguh-sungguh, dengan frame besarnya adalah bagaimana kepingin menjadi pengusaha sukses. Nah, pada saat ekonomi terpuruk dan ambruk karena kesalahan dalam mengelola usaha, waktu itu pengelolaan dan beberapa hal yang lainnya, sehingga mengharuskan kami berpindah jalur dari retail kemudian ke makanan. Nah, makanan itu pun tidak selalu langsung besar begitu, tidak, karena pada dasarnya aneka makanan saya juga tidak makan, mencicipi yang enak dan yang tidak saya paham tahu, tapi memasaknya saya tidak tahu. Artinya Ibu tidak bisa memasak tapi bisa terjun di dunia kuliner gitu ya Bu? Tidak bisa memasak juga tidak, cuman tidak pinter, hanya tidak pinter gitu. Tapi pada saat kita menetapkan diri kita, niatan kita adalah kita mau belajar sungguh-sungguh, berupaya sekuat tenaga, tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa bangun dari kecil, kemudian bekerja keras, dan kemudian juga kita lengkapi dengan berpikir cerdas. Bagaimana kita menjadi pinter sih? Banyak orang yang bisa kita tanya, apalagi di zaman sekarang ini. Melalui Google kita bisa belajar apa saja, kapan saja, yang itu mempermudah langkah sebenarnya untuk kita semua menjadi sukses itu menjadi lebih cepat begitu. Bu, awal mula Ibu memilih nama Citrasari dan mungkin Ibu brandingnya di luaran adalah warna hijau begitu Bu. Itu bagaimana sih Bu? Apakah ada sesuatu yang Ibu sukai dari warna tersebut dan nama tersebut? Bagaimana Bu? Kalau mengenai warna hijau, itu kesannya secara kita melihat begitu secara visual udah adem duluan, gitu ya, menyejukkan, dan kemudian juga lebih islami menurut saya ya, karena kebetulan ya saya memeluk agama Islam, dan kemudian di beberapa tempat ibadah hijau-hijau ternyata nyaman di mata gitu ya. Kemudian tentang Citrasari sendiri, kenapa saya memilih Citrasari? Saya dan suami menetapkan waktu itu dengan ekonomi yang tidak begitu jelas ke masa depannya, tetapi kami mempunyai satu impian besar, menjadi seorang pengusaha yang bukan hanya sukses itu untuk diri kita sendiri, tapi juga memberikan manfaat untuk banyak orang. Sehingga Citrasari itu kami memaknainya, citra itu sesuatu yang kesannya baik ya, pencitraan begitu ya, citra itu kesannya baik, sari itu intisari patinya. Jadi banyak kebaikan di dalam usaha itu yang kami labeli dengan nama Citrasari. Ya. Jadilah Citrasari ya Bu. Iya Mbak Dewi. Kemudian Bu, kan sekarang ini juga ada Ibu kembangkan kayak catering gitu ya Bu ya. Itu bagaimana Bu? Bisa sampai ke catering gitu? Yang jelas kami belajar tentang bagaimana membesarkan usaha. Tidak harus selalu kita membuka tempat yang baru, kemudian harus selalu besar tempatnya, tidak juga. Tapi kalau kita kita manage dengan baik, kelola dengan baik, diperlengkapi dengan pola pikir entrepreneurship, ternyata dari rumah saja kami bisa menciptakan aneka usaha yang kuliner dan sejenisnya, itu yang memungkinkan untuk kita selalu naik kelas gitu. Jadi dari snack
kemudian ke catering tentu ada kaitannya, masih satu ininya ya, masih satu role begitulah, satu jenis usaha. Kita bicara peluang terbuka luas, kenapa kita tidak masuk ke dunia itu gitu. Akhirnya kami memperlebar dengan catering, terus kemudian tumpeng dan sarana-sarana lain yang memperlengkapi orang, customer menjadi nyaman, pesan di satu tempat saja bisa pesan macam-macam, kenapa mesti kita pesan arahkan untuk ke tempat lain. Dan alhamdulillah satu demi satu yang dulunya kita tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya tidak bisa menjadi bisa, dan satu event-event besar pun menjadi biasa kita tangani gitu. Sudah berapa lama Bu Ibu menggeluti bisnis kuliner ini? Kalau betul-betul masuk di dunia kuliner hubungannya dengan makanan itu, ini sudah menginjak tahun ke-18. Sudah menjadi kalau gadis remaja ya. udah dewasa malah ya, sudah mau masuk ke 18 ya. 18 tahun ya Bu. 18 tahun ya. 18 tahun itu tentu perjalanan yang tidak singkat ya Bu ya. Benar. Sepertinya Ibu juga memperkuat diri, memperkuat branding itu dengan ilmu-ilmu begitu ya Bu ya. Dengan ilmu Ibu berbayar maupun tidak berbayar seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu sendiri bagaimana sih Bu menyikapi hal itu seperti itu? Maksudnya apakah pelaku kuliner yang lain di luar perlu seperti itu gitu? Yang saya yakini, kenapa saya mesti berbagi kepada orang lain, yang jelas itu merupakan upaya untuk bagaimana kita berbisnis bukan hanya sekedar bicara finansial, tetapi juga amal jariah kita. Kalau kita mengajarkan satu kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang yang kita tularkan ilmunya, nah itu menjadi amalan kita. Kalau yang sesimpel itu kita bisa lakukan, kenapa tidak? Dan ternyata dengan saya banyak belajar berbagi ilmu pengetahuan, mau berbagi secara finansial uang, ya nggak punya, ya nggak memungkinkan untuk berbagi di mana-mana ya selalunya. Nah, kenapa yang kita punya, yang Allah titipkan kepada kita tidak bagikan kepada teman-teman kita? Ternyata dengan cara berbagi seperti itu, sepertinya Allah memudahkan untuk saya mendapatkan kebaikan-kebaikan besar, baik itu ilmu pengetahuan, sahabat, pesanan-pesanan yang awalnya saya tidak duga untuk bisa saya tangani, ternyata datang begitu saja. Jadi dari banyak pintu itu datang mendekat, oh ini mungkin balasan dari Allah kalau kita berusaha untuk berbuat kebaikan untuk orang lain. Dan banyak yang menanyakan, tidak takut nih disaingin, nah gitu. Jadi saya sama sekali tidak ada rasa ketakutan itu. Tetap kita punya strategi, tetapi strategi yang mempunyai etika moral yang benar, bersaing secara sehat, secara bisnis. Tersaingi tidak takut sama sekali, karena apa? Rezeki itu sudah ditakar, tidak akan mungkin tertukar. Jadi kenapa mesti kita takut gitu? Ya. Sampai saat ini Ibu juga sudah banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah, swasta maupun apapun itu, banyak sekali. Itu bagaimana Bu Ibu menyikapinya? Dengan penghargaan tersebut Bu? Penghargaan tentunya siapapun orangnya mendapatkan banyak penghargaan, suatu apresiasi tersendiri untuk kita. Tetapi apakah kita juga senang-senang tanpa ada satu beban moral? Tidak juga. Ada juga beban moral tertentu. Kalau kita diapresiasi seseorang tentang satu pekerjaan kita, tentunya kita harus mampu meningkatkan kualitas, kemudian mempertahankan kredibilitas yang kita sudah capai. Karena jujur Mbak Dewi, kami melakukan sesuatu itu bukan karena kami menginginkan penghargaan itu datang pada kami, tidak. Bismillah, mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ikhlas lillahi ta'ala ya. Tapi kalau ternyata ada pihak lain, pihak pemerintah, pihak-pihak tertentu yang memberikan apresiasi, ya tentunya sesuatu yang luar biasa untuk kami dan menjadi penyemangat kami untuk semakin banyak berbuat hal-hal yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Ya. Mungkin satu atau dua barangkali yang penghargaan yang berbekas paling berkesan di Ibu, apa itu? Salah satu adalah itu penghargaan pertama yang saya dapatkan di tingkat yang lumayan tinggi begitu, dan melalui seleksi yang sangat ketat, yaitu Al-Ahmadi Award. Al-Ahmadi Award itu tahun 2014 saya dapatkan. Waktu itu saya hanya berpikir karena masa lalu pada saat saya mengawali usaha ini, usaha Citra Sari ini,
berawal dari saya punya utang banyak, nggak ada yang mau bantu bayarin utang. Nah, tentunya harus kita sendiri yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian saya mengikuti satu kompetisi itu yang dari awal itu betul-betul seleksinya luar biasa. Dari banyak peserta, ratusan ya waktu itu, kemudian dari mulai verifikasi administrasi, kemudian faktual, kemudian sampai kita harus mempresentasikan bisnis kita di depan para panelis yang luar biasa. Waktu itu saya kenal beliau-beliau itu tinggi sekali ya, dan kemudian saya mempresentasikan dengan penuh keyakinan ya, tetapi saingannya kok banyak banget begitu ya. Nah, itu salah satu yang membuat saya terpilih satu demi satu dan terakhir dari keterpurukan ekonomi yang sebelumnya, dan kemudian di event tersebut pada saat memberikan penghargaan itu diberikan di depan 1.000 orang. Seminar itu tingkatannya se-Sumatera dan kemudian dihadiri oleh banyak pejabat, orang-orang penting. Salah satu narasumbernya adalah owner dari Lion, Bapak Rusdi Kirana waktu itu ya, dan ada beberapa Bapak Dahlan Iskan dan lain sebagainya. Saya maju satu demi satu langkah di antara teman-teman yang mempunyai kategori sejenis, dan ternyata disebut nama saya sebagai seorang pemenang Citra Sari, sebagai pemenang kuliner inovatif. Masya Allah, itu sesuatu di luar ekspektasi saya. Antara bahagianya itu, menangisnya itu bahagia, kemudian mengingat perjuangan sepak terjang ini bukan bidang saya, dan kemudian masa lalu usaha yang hancur, saya bangun hancur, dan ternyata inilah Allah memberikan hadiahnya untuk kami berdua gitu. Jadi ya sesuatu lah penuh dengan sensasi lah waktu itu gitu. Kemudian dari situ kalau nggak salah tahun berapa Bu itu yang 2014. 2014 ya. Dan kemudian sampai saat ini penghargaan mengalir begitu banyak ya Bu ya. Alhamdulillah, ya, iya. Jadi alhamdulillah menjadi inspirator untuk para teman-teman UKM, dan kemudian diminta ke beberapa daerah untuk memberikan motivasi dan juga mungkin inspirasi ya untuk teman-teman, karena tidak ada kata yang tidak mungkin. Apabila kita niat dalam hati untuk kebaikan dan kemudian kita membangun impian ini sungguh-sungguh dimohonkan kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah itu semua bisa terjadi ya. Asalkan ada niat ya Bu ya. Iya, niat yang benar, kemudian mohonkan benar-benar kepada Allah, dan kemudian kita perjuangkan ya sepenuh hati gitu. Baik Bu Tika, masih banyak yang ingin kami kulik, yang ingin kami dapatkan bagaimana si Ibu juga memperkuat branding Citra Sari di luar sana. Tapi kita rehat sejenak ya Bu ya. Ya. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan Pojok Inspirasi, tentu saja dengan Ibu Kartika. Waduh, ini jadi pengen nangis ini. Ini ada